Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli hikmatun wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khaliqati ajama wa araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin nujaba. Hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan Allah lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Sholawat teriring salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan besar baginda alam Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliaulah kita bisa merasakan yang namanya zaman Islamnya seperti sekarang ini, minazulumati ilan nur. Yang saya hormati para dewan juri yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan yang saya hormati para pencipta dakwah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah santri di era milenial, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita hidup di era milenial yang mana teknologi mudah untuk diakses. Kita hidup di era milenial yang mana medsos gampang untuk dibuka. Yang mana kita hidup di zaman milenial yang para pemuda wajib harus memiliki pemikiran yang intelektual. Apalagi seorang pemuda yang berstatus sebagai seorang santri, dia harus memiliki mindset yang intelektual untuk menghadapi yang namanya zaman milenial. Karena berawal dari pemikiranlah itu akan menjadi takdir seseorang. Sebagaimana ada seorang menteri pernah berkata, watch your talk for they become your word. Perhatikanlah apa-apa yang menjadi pemikiran kita, karena itu akan timbul yang namanya satu ucapan. Watch your word, for they become your action. Perhatikanlah apa-apa yang menjadi perkataan kita, karena itu akan menjadi satu yang namanya tindakan. Watch your action, for they become your habits. Perhatikanlah apa-apa yang menjadi tindakan kita, karena itu akan menjadi yang namanya suatu kebiasaan. Watch your habit, for they become your character. Perhatikanlah apa-apa yang menjadi kebiasaan kita, karena itu akan menjadi yang namanya satu karakter. Watch your character, for they become your destiny. Perhatikanlah apa-apa yang menjadi karakter kita, karena itu akan menjadi yang namanya satu takdir. Dengan kata lain, apa-apa yang kita pikirkan, itulah yang akan menjadi takdir kita. Oleh karena itu, perubahan terbesar seorang pemuda itu berawal dari yang namanya pemikiran, berawal dari yang namanya mindset. Mindset seseorang untuk maju, maka dia akan maju untuk menghadapi zaman milenial seperti ini. Oleh karena itu, santri dituntut harus memiliki pemikiran-pemikiran yang intelektual untuk menghadapi zaman-zaman milenial. Lalu pemikiran seperti apakah yang wajib dimiliki oleh para santri? Pemikiran yang wajib dimiliki oleh santri ada 3. Yang pertama, pemikiran untuk berilmu, pemikiran untuk beramal, dan pemikiran untuk berdakwah. Al-maqasid ats-tsalatsah, al-ilmu wal amal, ad-da'wah ilallah. Berilmu, beramal, dan berdakwah, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ilmu, dan yang kedua amal. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samalin. Ilmu yang tidak dimanfaatkan, ilmu yang tidak diamalkan, seperti layaknya pohon yang tidak berbuah, pohon yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, ilmu dan amal memiliki peran yang begitu besar ketika sebelum kita berdakwah.
Jadi ketika kita mau sampai ke mindset yang ketiga, pemikiran untuk berdakwah, maka kita harus melewati pemikiran untuk berilmu dan beramal. Kata Allah dalam Al-Quran, "Atamuruna nasa bil birri wa tangsawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun." Pada saat itu orang-orang hanya memerintahkan kepada yang namanya kebaikan, menyuruh kepada manusia untuk berbuat kebaikan, tapi dia tidak beramal, tapi dia lupa untuk dirinya sendiri. Inilah ayat-ayat Allah yang Allah tegurkan kepada orang-orang yang tidak berakal. Oleh karena itu, kita tidak akan sampai ke mindset yang ketiga kalau tidak sampai ke maqam yang kedua, pertama dan kedua, yaitu ilmu dan beramal. Yang ketiga, ad-dakwah ilallah, berdakwah di jalan Allah. Dakwah ilallah berasal dari kata da'a yad'u, yang artinya memanggil dan menyeru. Jadi dakwah ilallah ialah menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang namanya hakikatnya dakwah ialah isolul hidayah. Isolul hidayah salah satu dari yang namanya hakikat dakwah. Berapa banyak para ulama, para kiai, para ustadz, mereka memberikan ceramahnya, mereka memberikan pencerahannya dari satu podium ke podium yang lain, dari satu mimbar ke mimbar yang lain, dari satu panggung ke panggung yang lain. Itu hakikatnya untuk memperjuangkan agama-agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kiai, para ustadz, para ulama, mereka semuanya statusnya tidak pernah berubah sebagai seorang santri yang memiliki peran untuk meninggikan agama-agama Allah, untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu bendera, memberikan satu kekuasaan pada saat perang Khaybar, pada saat itu terjadi. Pada saat perang Khaybar, Rasulullah memberikan panji peperangan kepada seorang pemuda yang mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu sebaliknya, dicintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah memberikan panji peperangan tersebut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dan Rasulullah bersabda, "Fallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka hamrun na'am." Maka demi Allah, wahai Ali, sesungguhnya ketika engkau memberikan satu jalan untuk menuju hidayah Allah, maka itu lebih baik daripada engkau membeli satu ekor unta merah. Dan ketika kita dakwah, tidak hanya sewot panggung dari satu panggung ke panggung, apalagi kita hidup di zaman milenial yang mana dengan medsos kita bisa berdakwah, dengan internet kita bisa berdakwah, mensyiarkan agama-agama Allah, mensyiarkan agama, mensyiarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Rasulullah, al-mutamassikuna bisunnati indal fasadil ummati falahu ajrun. Bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah ketika rusaknya umat Rasulullah, maka ia akan mendapatkan yang namanya pahala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang santri memiliki peluang, memiliki momentum untuk berdakwah di jalan Allah, menyeru umat manusia untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah fala tasudal khulalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.